sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku, Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan daku, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu, Dikaulah bentengku. Bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon renungkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh menikmati anugerah kehidupan pemberian-Mu. Dan izinkan pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mohon berkat dari Tuhan. Untuk Tuhan sendiri yang menyapa kepada kami semua melalui kebenaran firman. Engkau yang akan menyatakan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya untuk mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kiranya Tuhan akan perlengkapi sehingga setiap kehendak Tuhan yang Dia nyatakan bukan kehendak-Nya sendiri. Mempertaruhkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Dan mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Injil Matius. Injil Matius kita akan membuka pada pasal 19. Kita akan membaca bersama-sama mulai ayat yang 16 sampai 26. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus,
Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berilah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sedemikian panjang pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, membaca, merenungkannya, dan kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pada perikop ini kita bercerita tentang pemuda yang kaya. Diceritakan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ini, ada seorang pemuda yang sangat kaya raya, dan diceritakan di situ ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Kristus. Selain pemuda ini kaya, ternyata kehidupannya adalah seorang pemuda yang baik-baik saja. Dari mana dia dikatakan sebagai seorang pemuda yang baik? Bisa dikatakan ini adalah pemuda idaman. Dikatakan ketika Tuhan Yesus menyatakan, maka engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan ketika dia mengatakan, perintah yang mana? Dan Tuhan Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ternyata pemuda ini menjawab, semuanya itu telah kuturuti. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dengan demikian kehidupan pemuda ini adalah kehidupan pemuda idaman. Dia sudah menuruti setiap perintah Allah, katanya, dengan penjabaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia adalah orang yang kaya raya. Nah, kurangnya apa dari pemuda ini? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ketika seseorang di dalam cerita ini diperhadapkan, Tuhan Yesus ingin menguji pemuda ini. Ketika dia sudah memenuhi hukum Taurat, dia sudah memenuhi hukum-hukum Tuhan, kemudian dia juga kedapatan seorang yang kaya. Apakah kehidupannya ini benar-benar kehidupan yang mengikut Tuhan, atau sekedar saja dia ini fansnya Tuhan? Kalau dia hanya fansnya Tuhan, dia hanya kagum kepada Tuhan Yesus, dia tidak mungkin bisa mengikut Tuhan. Tetapi ketika dia adalah seorang pengikut Tuhan Yesus, maka ketika apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pastilah dia akan penuhi dan dia akan mengikut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ternyata pemuda ini ternyata hanya sekedar fansnya Tuhan Yesus. Dia hanya kagum kepada Tuhan Yesus. Dan ketika diperhadapkan kepada sebuah kenyataan,
untuk dia menjual harta miliknya, kemudian dia mengikut Yesus, ternyata dia sangat sayang terhadap hartanya. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa penyebab pemuda ini gagal? Gagal menjadi seorang yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia katakan, dia tidak melakukan hukum kasih. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, maka jualah hartamu itu, kemudian berikanlah kepada setiap orang yang miskin. Jadi kalau di sini di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi mendengar perkataan itu, maka orang muda itu sedih sebab banyak harta miliknya. Yang menyebabkan gagalnya pemuda ini menjadi sempurna yang pertama tadi, dia tidak melakukan hukum kasih. Dia iman-iman kok terhadap hartanya. Hartaku banyak, kok disuruh menjual, disuruh membagi-bagikan kepada orang miskin. Kehidupannya sangat tergantung pada hartanya, bukan kepada Tuhan. Yang kedua, kegagalan dari seorang pemuda ini adalah dia tidak melakukan kehendak Allah. Di ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Kalau di ayat 21 tadi, Tuhan ingin supaya dia menjual seluruh hartanya, tetapi di ayat 22, pergilah orang muda itu dengan sedih. Artinya dia tidak mau menuruti perkataan Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang menyebabkan dia tidak melakukan kehendak Tuhan apa? Pemuda ini masih terikat dengan hartanya. Sebab yang dia andalkan adalah seluruh hartanya. Hartanya sangat banyak, berlimpah, sehingga pemuda ini sulit untuk melepaskan apa yang dia miliki. Ini adalah ujian yang berat bagi pemuda kaya itu. Ia belum percaya bahwa Tuhan, semua harta yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita anak-anaknya itu melakukan kehendaknya terus di dalam pergumulan maupun permasalahan hidup. Sehingga dikatakan kalau pemuda ini sempurna, maka dia harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan ternyata dia gagal. Kalau kita kemudian terikat kepada setiap harta yang kita miliki di dunia ini, tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita sama dengan pemuda ini tadi. Apa yang kita miliki kita andalkan, kekuatan kita, kesehatan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin kita memiliki kekuasaan yang hebat, memiliki pengaruh, memiliki harta yang bisa membeli apapun. Tetapi ketika kita sudah mengandalkan itu dengan baik, tanpa melihat, mengingat bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan, kita sama dengan pemuda ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya bagian yang ketiga. Kenapa pemuda ini kemudian gagal menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan? Ketika di awal pertemuannya dengan Tuhan Yesus Kristus, pemuda ini adalah dikatakan pemuda yang sangat baik. Dia sudah melakukan setiap hukum Taurat. Dia orang kaya. Dia mengawali dengan dia membuka diri kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, bertanya bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Artinya dia sudah membuka diri kepada Tuhan. Tetapi ternyata di awal dia memulai sesuatu hal yang baik, dia tidak mengakhiri dengan sesuatu yang baik pula. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus di ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu,
Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Pemuda ini bisa memulai dengan baik tetapi tidak mengakhirinya dengan baik pula. Tadi dikatakan sejak masa mudanya pemuda ini hidup baik di hadapan Allah. Tetapi akhir hidupnya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, yang dia dapatkan justru ia kecewa dan sedih, dan ia meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita periksa di dalam kehidupan kita, apakah kita sama dengan pemuda tadi? Apakah kita masih memiliki kasih yang mula-mula ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Karakteristik orang yang sempurna itu adalah kasih. Biarlah kasih itu tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk sekitar kita. Boleh kita memiliki apapun di atas muka bumi ini, boleh kita kaya, boleh kita memiliki kekuatan, boleh kita memiliki jabatan, tetapi jangan sampai setiap hal yang ada dan kita miliki membuat kita terikat kepada dunia dan kita melupakan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Pembelajaran bagi kita semuanya, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, yang utama di dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri, bukan apa yang kita miliki. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Saat ini kami sudah bersama-sama belajar dan merenungkan dari bagian kecil firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengikatkan diri kepada Tuhan, bukan mengikatkan diri kepada segala sesuatu yang kami miliki di atas muka bumi ini. Kami belajar dari kehidupan seorang pemuda yang kaya. Ketika dia harus kehilangan hartanya, dia menjadi kecewa dan dia meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami ingin hidup sempurna di hadapan-Mu. Kami ingin tidak mengikatkan diri kehidupan kami kepada setiap harta yang ada di atas muka bumi ini, karena semuanya adalah sia-sia. Ajari kami, mampukan kami, perteguh iman kepercayaan kami, untuk kami terus setia dan mengikuti setiap kehendak Tuhan, supaya kami kedapatan sempurna di hadapan-Mu. Tuhan, jikalau di dalam perenungan bagian firman-Mu ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, persekutuan doa pada pagi hari ini selesai. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku.
Tuhanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana